Selamat pagi Pak Sangga. Iya, selamat pagi Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Ani. Bu Ani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Sangga, sesuai undangan dari Pak Sangga kemarin, saya sudah jam 7 ke sekolahnya Pak Sangga ke SMK Negeri 5 Malang. Dalam rangka kita hari ini ada agenda melakukan supervisi akademis dengan pola berpikir coaching ya Pak Sangga. Baik, sebelum kita melakukan supervisi nanti di kelas, kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Berkenan ya Pak? Berkenan insya Allah. Baik, tujuan dari percakapan kita ini nanti adalah salah satunya untuk menyepakati waktu observasi, hari, tanggal, dan juga aspek apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sangga dari supervisi kita nanti. Gitu nih Pak. Siap Pak Sangga? Siap. Baik, pertanyaan pertama Pak Sangga, saya ingin bertanya. Pak Sangga ini mengajar mata pelajaran apa nih di sini? Pendidikan agamis dan budi pekerti. Jadi dulu agama ya Pak. Iya. Hari ini nanti Pak Sangga akan melakukan pembelajaran. Bisa saya diberitahu tujuan pembelajarannya nanti apa yang ingin dicapai Pak? Amin. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktu dalam undangan saya untuk ini mengkondisikan supervisi akademik di pembelajaran saya, supaya tujuannya supaya ada perbaikan dalam pembelajaran saya dalam prosesnya, karena tujuan saya seperti ini semata-mata untuk mencapai pembelajaran yang berkesan pada siswa itu. Untuk tujuan supervisi kali ini di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kami atau saya secara pribadi itu mengambil bab 8 tentang adab bermedia sosial itu. Nah, tujuannya adalah bagaimana anak-anak memahami dan dapat mempraktikkan bermedia sosial yang baik, ada bermedia sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya saking pentingnya zaman sekarang ya, anak-anak itu kan tidak pernah lepas dari gadgetnya, tidak lepas dari media sosialnya. Pengaruh-pengaruh negatif di akhir-akhir ini harus diimbangkan dengan pengaruh positif juga, dan sekolah itu berperan di sini. Setidaknya agama juga berperan untuk balancekan atau menyeimbangkan pengaruh negatif itu. Betul. Jadi secara garis besar tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Sangga di pembelajaran PAI ini hari ini adalah mengenalkan anak-anak bagaimana ada bermedia sosial yang bijak gitu ya Pak ya. Perangkat mengajar sudah siap Pak? Ya, insya Allah sudah siap. Sudah siap. Kelas. Oke, bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak, karena kita ini prinsipnya akan melakukan pembelajaran tapi supervisi ini secara coaching, saya ingin tahu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Sangga ini nanti apa dari sisi Bapak? Area pengembangan dari sisi saya adalah bagaimana cara mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi mulai dari diferensiasi konten, lalu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Saya ingin mencapai itu karena di dalam pembelajaran di bab 8 ini pun anak-anak akan menjadi terbiasa ketika mereka bisa menghasilkan produk gitu ya, produk share kebaikan ke media sosial mereka kan gitu. Nanti proses diferensiasi konten itu sudah kami siapkan atau sudah saya siapkan. Konten yang wajib itu dari buku paket yang saya share melalui PDF, kan sekarang paperless ya. Sekarang bisa buku paket sudah bisa diakses di HP-nya mereka masing-masing itu. Jadi mereka sudah kami berikan buku paket by PDF di grupnya untuk dipelajari itu 1 minggu ini, karena ada minggu pertemuan di bab 8 ini minggu kemarin. Ini minggu yang kedua, pertemuan kedua, nanti ada minggu pertemuan ketiga mereka menjelaskan presentasi dari hasil produknya yang sudah di share ya, sudah ditentukan.
Untuk yang pertama diferensiasi konten tadi buku PDF, untuk yang wajib, untuk yang hukumnya sunnah atau hukumnya tambahan itu kontennya mereka mengambil ini pesan-pesan baik dari media sosial juga ya, mungkin dari Google atau dari yang lain, jurnal atau apapun, terserah mereka, karena mereka dari dasarnya mereka menggelisahkan tentang apa. Jadi mereka cemas dengan apa. Ini yang dari sisi saya ya tadi ya. Yang dari sisi anak-anak, saya ingin mengembangkan pembelajaran sosial dan emosional mereka. Oke, berarti ada dua aspek ya Pak, Ada dua aspek. sama mengembangkan. Ya, diferensiasi dari sudut saya. Bu Ani tadi bilang dari sudut yang akan saya kembangkan adalah pembelajaran diferensiasi dari sudut pandang guru, dari sudut pandang siswa. Bapak ingin mengembangkan pembelajaran sosial dan emosional. Oke. Pembelajaran sosial emosional. Oke, kita bahas itu dulu ya Pak. Kalau tidak salah pembelajaran sosial emosional itu ada 5 aspek ya. Nah, di antara 5 aspek ini Bapak mau mengembangkan semuanya di pembelajaran, berarti ini nanti saya masuk di pertemuan kedua ya Pak ya? Iya. Mau semuanya kalau di dalam modul yang sudah saya tulis, semuanya masuk ya. Masuk semuanya. Cuman saya realistis saja ya. Saya tidak perfeksionis ya. Saya realistis, hanya mungkin dari 5-nya setidaknya 1 saja saya sudah bersyukur. Satu itu melingkupi semuanya kalau saya lihat, yaitu tentang kesadaran sosialnya mereka. Makanya salah satu strategi pembelajaran di dalam pembelajaran saya bentuk kelompok-kelompok. Nanti pun juga ada inquiry learning, lalu jigsaw, observasi. Jadi begini Pak Sangga, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan saya mengundang Bu Hida selaku observer yang akan memantau percakapan pasca observasi kita. Nggak apa-apa ya Pak Sangga ya? Iya, nggak apa-apa Ibu. Nanti Pak Sangga nggak usah merasa bagaimana karena hadirnya Bu Hida bukan untuk menilai bagaimana Bapak mengajar tadi, tetapi untuk mengamati proses kita berdialog ini. Terima kasih Bu Ani. Selamat datang Bu Ida. Iya Pak Sangga, Bu Ani. Jadi santai saja ya nanti ya. Anggap saja saya nggak ada. Oke. Terima kasih Bu Ani sudah menemani saya di dalam kelas untuk melakukan observasi. Tadi saya juga mengapresiasi sekali Pak Sangga, pembelajarannya sangat menarik dan saya menilai sangat berpusat pada siswa. Bapak tadi tidak mengambil peran dominan juga, dan lebih banyak anak-anak yang mengaktifkan diri untuk belajarnya. Tadi Pak Sangga sudah memenuhi kriteria-kriteria coaching yang saya lakukan hari ini. Tadi Bapak sudah membuka dengan salam, menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi, dan melakukan apresiasi. Metode yang Bapak gunakan juga strategi-strategi yang tadi terlampaui, dilakukan diskusi kelompok dan lain-lain. Terus anak-anak tadi saya lihat juga aktif, apalagi terutama saat Bapak memancing dengan permasalahan-permasalahan tadi, anak-anak bisa menanggapi dengan baik gitu. Tapi ini masih ada aspek yang saya rasa masih bisa dikembangkan Pak selanjutnya gitu. Tadi sebetulnya anak-anak sudah aktif, tapi di dalam kelompok itu ada yang beberapa anak itu masih cenderung terlalu dominan, belum semuanya aktif. Gitu. Pak Sangga tadi merasa enggak Pak? Iya, tadi saya melihat seperti itu, hanya ya ada satu kelompok yang 2 dominan, ada yang 4 dominan, tapi yang 2 malas-malesan ya saya lihat gitu. Terutama tadi yang aktif itu
lebih banyak anak laki-lakinya gitu. Ya, kira-kira apa Bu yang bisa saya lakukan yang Mungkin ini sekedar masukan ya Pak ya. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kalau misalnya menggunakan kegiatan kelompok, sebelum anak-anak dibentuk dan bekerja dalam kelompok, masih di dalam klasikal gitu, kita bisa membuat kesepakatan kelompok dulu yang disepakati bersama dengan guru. Oh gitu ya. Setelah itu kita bisa lanjutkan pembelajaran sampai mereka bekerja kelompok. Jadi kesepakatan kelompoknya dibuat sebelum berkelompok. Oh gitu ya. Gitu, baik. Jadi ada ini ya, ada apa itu instrumen tuntutan untuk anak-anak juga bisa aktif ya. Ya, dan anak-anak perlu kita hanya bawa. gitu aja nih. Iya, kita perlu membawa kesadaran anak-anak dan komitmen ya Pak ya, komitmen untuk bisa aktif. Minimal mungkin gini, anak-anak bisa menyepakati bahwa setiap anak harus punya peran, berbagi tugas. Nah itu mungkin cara kita mendongkrak nilai mereka ya nanti ya. Baik Pak, kalau dari percakapan pra-observasi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dari skala 1 sampai 10 Bapak menilai kondisi PSE-nya anak-anak saat sebelum pembelajaran ini ada di skala 5. Iya. Ya. Setelah pembelajaran Bapak hari ini, Bapak merasakan tidak ada peningkatan atau malah penurunan, sehingga posisi kesadaran sosial anak-anak sekarang ada di skala berapa? Saya melihat ada di angka 8 ya Bu ya, insya Allah 8, karena saya tadi juga melihat bagaimana anak-anak itu sudah bisa memahami temannya yang ketika bicara, lalu menghormati mereka, menghormati pendapat-pendapat mereka juga, ada yang mencatat juga, ya hanya mungkin yang ada anak yang dominan dan ada yang tidak. Iya. Tapi semuanya udah aktif ya. Saya kira tadi anak-anaknya nggak dominan pun juga sebenarnya Bu di dalam pembelajaran sebelumnya itu ya mereka aktif kok Bu. Hanya mungkin ya itu tadi kekurangan saya benar Bu Andi, itu tidak menyepakati, itu tidak terpikirkan. Jika itu tadi sudah terpikirkan dan mereka mungkin aktif, mungkin saya berani di angka 9. Oh gitu Pak. Ini bisa menjadi refleksi kita bersama ya Pak. Saya juga belajar dan banyak terinspirasi dari pembelajaran luar biasa yang Bapak lakukan tadi. Untuk selanjutnya Pak, andaikan ada kesempatan untuk kita melakukan supervisi lagi sebagai sebuah upaya tidak lanjut, aspek apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari diri Bapak? Dari diri saya sebenarnya aspek ini diferensiasi, kembali lagi ya, pembelajaran diferensiasi produknya Bu. Karena anak-anak tadi kan banyak yang minta pendapat ke saya sebagai gurunya, Pak, apakah vlog ini bagus Pak kalau saya ambil di sekolah atau di luar sekolah dan sebagainya. Dan saya kan guru agama Islam ya, mungkin ada batasan-batasan yang saya tidak paham tentang konteks pembelajaran multimedia ya kalau di sini. Saya akan bekerja sama dengan guru sejawat, teman sejawat dari guru teknologi Bu, untuk bisa memberikan ini setidaknya pandangan-pandangan ilmu multimedia untuk anak-anak agar produknya share baiknya di dalam media sosial juga semakin baik dan bisa disajikan dengan apa menarik gitu ya, proporsional juga. Karena saya kan guru agama ya kan tidak tahu kedalaman seperti itu. Bagaimana nanti strateginya Pak? Apakah Bapak nanti akan mengundang rekan sejawat tersebut ke kelas menjadi seperti contoh ini kayak gini secuil informasi, atau Pak Sangga yang menimba ilmu terus nanti Pak Sangga yang menyampaikan ke anak-anak, atau bagaimana rencananya? Kalau rencana saya ada dua-duanya saya lakukan. Yang pertama ini ya Pak Dian Kartolo ya. Pak Dian Kartolo itu kan teman saya, maksudnya dekat ya? Kita dekat ya, maksudnya yang mengajarkan saya IT kan dia juga beliaunya, dan beliaunya kan kadang dekat juga dengan anak-anak, maksudnya saya minta tolong di samping itu nanti jika butuh penguatan lagi baru saya yang akan nanti minta ke Pak Diannya. Bagus sekali Pak Sangga, sudah realistis dan terukur apa yang strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tindak lanjut tadi ya Pak. Ini punya portofolio. Portofolio, dan setidaknya kan tugas ini juga akan bisa jadi portofolio. Jadi Pak Dian itu punya web yang isinya nanti ada datanya anak-anak, yang mana anak-anak nanti sudah terkait portofolio. Jika nanti
mereka lulus dari SMK 5 ini, mereka bekerja, portofolionya tinggal mencantum. Oh, bagus sekali. Harusnya seperti itu Pak Mas Sekolah ya. Iya. Jadi tidak hanya di produktif saja, tapi semua mapel Iya. bisa terintegrasi. Baik Pak Sangga, sangat luar biasa sekali dan saya sangat senang karena Pak Sangga mengizinkan saya untuk melihat pembelajaran Pak Sangga. Sama-sama Ibu, saya terima kasih. Sama-sama. Lain kali kolaborasi dengan Bu Ani, boleh. Boleh, monggo. Nah, nanti. Baik Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan saya dalam menyampaikan perkataan maupun tutur kata saya. Saya pamit dulu karena harus segera kembali ke sekolah. Oh, gitu. Gitu. Mohon maaf ya Pak. Ibu, terima kasih ya. Terima kasih. Terima Mari. kasih, monggo.